Mungkin saat ini Anda sedang berada di titik yang paling rendah dalam hidup Anda. Rasanya semua pintu sudah tertutup rapat. Kerja keras sudah Anda lakukan, lembur setiap malam sudah Anda jalani, bahkan pepatah mengatakan kaki sudah menjadi kepala dan kepala sudah menjadi kaki demi menyambung hidup. Namun kenyataannya sangat pahit. Dompet tetap saja kering, tabungan tidak pernah terkumpul, dan yang paling menyesakan dada adalah tumpukan hutang yang justru semakin mencekik leher Anda. Pernahkah terlintas di pikiran Anda sebuah pertanyaan yang sangat gelap? Apakah Allah tidak adil kepada saya? Mengapa orang lain begitu mudah mendapatkan kekayaan, sementara saya harus berdarah-darah hanya untuk sesuap nasi? Jika perasaan itu ada, maka berhentilah sejenak. Masalah utamanya bukan terletak pada seberapa keras Anda membanting tulang secara fisik, melainkan karena Anda mungkin belum memegang kunci rahasia untuk membuka gudang kekayaan Allah yang tidak terbatas. Ada satu amalan yang sangat luar biasa, yang hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit setelah ibadah sholat maghrib. Namun kekuatannya mampu mengguncang singgasana arsy dan membuat rizki mengejar Anda hingga meluber keluar rumah. Sebelum kita membongkar lebih dalam rahasia amalan ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk bergabung bersama keluarga besar ini. Silahkan klik tombol subscribe sekarang jika Anda siap menjemput keajaiban, dan tulis hajat Anda di kolom komentar agar kita aminkan bersama. Mari kita bongkar rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat imat yang dirahmati Allah. Semoga siapa saja yang menyimak video ini, Allah bukakan pintu rizkinya selebar langit dan bumi. Allah lunasi seluruh utang-utangnya dalam waktu sekejap. Dan Allah ubah air matanya menjadi butiran mutiara kebahagiaan yang berlimpah ruah. Mari kita awali perjumpaan yang penuh harapan ini dengan menyatukan hati memohon kepada Sang Pemilik kekayaan. Ya Allah, jika rezeki kami masih tertahan di langit, maka turunkanlah dengan deras. Jika rezeki kami masih tersembunyi di perut bumi, maka keluarkanlah dengan mudah. Dan jika rezeki kami masih jauh, maka dekatkanlah sekarang juga. Sahabat yang dirahmati Allah, berbicara mengenai rezeki yang datang secara mendadak atau kekayaan yang seolah-olah jatuh dari langit, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa di dalam Islam, rezeki itu terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah rizki yang didapat karena usaha fisik atau ikhtiar lahiriah yang kita lakukan sehari-hari. Namun ada rizki jenis kedua, yaitu rizki yang datang karena faktor ketakwaan dan amalan-amalan khusus. Inilah yang sering kita dengar dengan istilah rizki dari arah yang tidak disangka-sangka atau min haitsu la yahtasib. Mengapa kita harus fokus pada waktu setelah maghrib? Ketahuilah wahai saudaraku, momen pergantian siang menuju malam adalah waktu spiritual yang sangat kritis dan penuh dengan rahasia langit. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, malaikat penjaga siang naik untuk melaporkan segala amal perbuatan kita, dan malaikat penjaga malam turun dengan membawa rahmat serta keberkahan. Di titik pertemuan inilah, doa-doa manusia memiliki jalur ekspres untuk menembus hijab dan langsung menuju ke hadapan Allah. Sayangnya, banyak sekali dari kita yang justru menghabiskan waktu emas ini dengan hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat. Ada yang sibuk mengobrol kosong, ada yang asyik menonton televisi, atau sekedar membuang waktu dengan bermain telepon genggam. Padahal, jika Anda mengetahui apa yang terjadi di alam langit saat itu, Anda tidak akan mau beranjak dari sajadah Anda. Ada satu surah yang sangat pendek di dalam Al-Quran. Sebuah surah yang saya yakin Anda semua sudah menghafalnya sejak kecil di luar kepala. Namun, jika surah ini dibacakan sebanyak 11 kali dengan tata cara tertentu, tepat setelah Anda menyelesaikan sholat maghrib, ia akan berubah menjadi magnet uang yang sangat kuat. Getaran spiritual dari surah ini mampu memecahkan segala sumbatan energi negatif yang selama ini menghalangi aliran rizki masuk ke dalam rumah dan kehidupan Anda. Mari saya ajak Anda untuk menyelami sebuah kisah nyata yang sangat menggugah hati. Sebuah kisah yang mungkin sangat mirip dengan beban hidup yang sedang Anda pikul saat ini. Kisah ini dialami oleh seorang kepala keluarga, sebut saja namanya Bapak Fulan. Beliau adalah sosok lelaki yang sangat rajin bekerja dan jujur. Namun entah kenapa, nasib baik seolah-olah selalu menjauh darinya.
Usaha yang ia rintis dengan susah payah jatuh bangkrut karena dikhianati oleh rekan bisnisnya sendiri. Ia ditinggalkan dengan beban hutang puluhan juta rupiah yang terus berbunga. Puncaknya terjadi ketika istrinya jatuh sakit keras dan membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar dalam waktu kurang dari 1 minggu. Sore itu, saat warna langit berubah menjadi jingga merah kemurahan, Bapak Fulan duduk termenung di teras rumah kontrakannya yang sempit di sebuah gang buntu. Di tangannya hanya tersisa beberapa keping uang receh yang bahkan tidak akan cukup untuk membeli 1 liter beras. Ia merasa dunia ini begitu kejam dan tidak berpihak padanya. Suara tangis anak bungsunya yang menahan lapar terdengar sayup-sayup dari balik pintu kamar. Suara itu laksana sembilu yang menyayat-nyayat hati Bapak Fulan. Sebagai seorang ayah dan kepala rumah tangga, ia merasa telah gagal total. Harga dirinya runtuh seiring dengan desakan para penagih hutang yang tidak mau tahu akan kondisinya. Dalam kegelapan teras rumahnya, bisikan-bisikan setan mulai menghampiri pikiran Bapak Fulan. Ia mulai berpikir untuk melakukan tindakan nekat yang melanggar hukum demi mendapatkan uang secara instan. Putus asa telah membuatnya nyaris kehilangan akal sehat. Namun, tepat pada saat kegelapan hati itu mencapai puncaknya, suara azan maghrib berkumandang dari masjid terdekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Getaran suara itu seolah-olah menjadi tamparan keras yang menyadarkan Bapak Fulan dari lamunannya. Langkah kakinya yang terasa seberat timah dipaksakannya untuk menyeret tubuh menuju sumber suara. Ia tidak berniat untuk meminta sumbangan atau belas kasihan manusia. Ia hanya merasa bahwa sudah tidak ada lagi tempat di bumi ini yang bisa menerimanya, kecuali rumah Allah. Bapak Fulan melaksanakan sholat maghrib dengan kondisi hati yang hancur berkeping-keping. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dibendung. Setiap kali ia melafalkan ayat-ayat dalam sholat, terutama pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ia merasakan getaran yang sangat hebat di dadanya. Ia sedang mengakui bahwa dirinya benar-benar lemah, tidak berdaya dan hanya bergantung pada Sang Pencipta. Setelah sholat selesai dan jemaah lain mulai bubar untuk kembali ke kesibukan duniawi mereka, Bapak Fulan tetap terdiam. Ia duduk terpaku di pojokan masjid yang mulai sepi. Ia merasa tidak sanggup untuk pulang, karena ia tahu di rumah tidak ada satu butir nasi pun yang bisa ia berikan kepada anak dan istrinya. Saat itulah, dalam kesendiriannya yang mendalam, seorang lelaki tua dengan wajah yang sangat bersih dan memancarkan cahaya ketenangan mendekatinya. Kakek tersebut bukanlah sosok yang berpakaian mewah. Pakaiannya sangat sederhana. Namun auranya membuat siapapun yang berada di dekatnya merasa damai. Kakek itu menyapa Bapak Fulan dengan suara yang sangat lembut. Wahai anak muda, mengapa engkau menangis begitu hebat di rumah Tuhanmu yang Maha Kaya? Bapak Fulan yang sudah tidak sanggup memendam beban itu, akhirnya menceritakan seluruh perhara hidupnya. Ia bercerita tentang kebangkrutan, tentang pengkhianatan, tentang utang puluhan juta yang jatuh tempo dalam 4 hari, dan tentang istrinya yang sedang bertaruh nyawa di tempat tidur karena sakit. Sang kakek hanya tersenyum arif, senyuman yang seolah-olah mengatakan bahwa semua masalah itu kecil di mata Allah. Kakek itu kemudian berkata, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa Allah itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Kunci dari gudang kekayaannya yang tidak akan pernah habis itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran yang sering engkau baca, namun mungkin engkau belum benar-benar menghayati kekuatannya. Apakah engkau mau aku beritahukan sebuah rahasia amalan yang pernah diajarkan oleh para guru terdahulu? Amalan ini sangat ringan di lisan, namun timbangannya sangat berat di arsy Allah." Mendengar hal itu, mata Bapak Fulan yang semula layu kini mulai berbinar. Harapan yang tadi sudah mati kini seolah-olah mendapatkan napas baru. Kakek itu melanjutkan penjelasannya bahwa masalah utama manusia zaman sekarang adalah mereka berdoa, tetapi hati mereka penuh dengan keraguan. Mereka membaca firman Allah, tetapi pikiran mereka masih bergantung pada bantuan sesama manusia. Untuk menarik rezeki yang besar dan datangnya cepat, dibutuhkan fokus energi yang sangat tajam pada waktu yang tepat. Dan waktu maghrib adalah saat di mana hijab antara hamba dan Sang Pencipta menjadi sangat tipis. Sang kakek kemudian mulai membisikkan sebuah surah pendek kepada Bapak Fulan. Kakek itu berpesan agar Bapak Fulan membacanya sebanyak 11 kali, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Amalan ini harus dilakukan tepat setelah selesai wirid sholat maghrib, tanpa berpindah tempat duduk sejenak pun. Dan yang paling penting adalah tidak boleh berbicara satu patah kata pun sebelum amalan itu selesai dilakukan.
Ini adalah syarat mutlak agar sinyal doa Anda tidak terputus oleh energi luar. Kakek itu menekankan bahwa angka 11 memiliki rahasia tersendiri dalam ilmu spiritual Islam yang berkaitan dengan kemurnian tauhid dan sebagai simbol dari dua tangan hamba yang menengadah memohon belas kasih tanpa ada pembatas. Jika engkau mengamalkannya dengan keyakinan penuh seolah-olah engkau sedang melihat Allah di hadapanmu, maka demi Allah, engkau akan melihat pertolongannya datang bahkan sebelum matahari terbenam di hari keempat. Tegas sang kakek sebelum akhirnya ia pergi meninggalkan Bapak Fulan yang masih tertegun. Malam itu Bapak Fulan pulang ke rumah dengan membawa sesuatu yang lebih berharga daripada uang, yaitu secercah harapan. Di sepanjang jalan setapak yang gelap menuju rumahnya, hati Bapak Fulan berkecamuk hebat. Terjadi perang batin yang luar biasa di dalam dadanya. Logika akal sehatnya berteriak, mana mungkin hanya dengan membaca surah pendek 11 kali, utang puluhan juta bisa lunas dalam waktu singkat. Itu tidak masuk akal. Namun di sisi lain, iman yang paling dalam di lubuk hatinya berbisik. Bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Dia berkehendak mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Sesampainya di rumah, Bapak Fulan melihat istrinya masih terbaring lemah dengan wajah pucat di samping anak-anak mereka yang sudah tertidur. Pemandangan itu tidak lagi membuatnya ingin menyerah, justru menjadi bahan bakar semangat yang membara. Ia bertekad mulai malam itu juga, ia akan membuktikan janji Allah. Ia sadar bahwa mungkin ini adalah tali pertolongan terakhir yang Allah ulurkan tepat sebelum ia benar-benar tenggelam dalam lautan keputusasaan. Namun, ada satu hal yang harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum amalan ini bekerja, yaitu penyakit suuzon atau berprasangka buruk kepada Allah. Sang kakek di masjid tadi telah mengingatkan bahwa seringkali doa tidak dikabulkan bukan karena Allah tidak mendengar, melainkan karena wadah hati si pendoa penuh dengan keraguan. Bagaimana mungkin Allah akan memberi jika Anda sendiri ragu bahwa Allah mampu memberi? Bapak Fulan harus menata hatinya agar benar-benar kosong dari keraguan dan hanya berisi keyakinan total. Malam pertama, setelah menyelesaikan sholat maghrib, Bapak Fulan tidak langsung bangkit. Ia duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai membaca surah pendek tersebut sebanyak 11 kali. Setiap kali ayat itu keluar dari lisannya, ia mencoba menghadirkan rasa bahwa Allah sedang memperhatikannya. Anehnya, setelah selesai membaca, tidak ada uang yang jatuh dari langit. Tidak ada orang yang datang mengetuk pintu membawa bantuan. Namun, ada satu hal yang berubah drastis, yaitu jiwanya menjadi sangat tenang. Rasa takut akan hari esok yang biasanya mencekam, tiba-tiba hilang begitu saja. Ia bisa tidur dengan sangat nyenyak, sesuatu yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia rasakan. Hari kedua dan hari ketiga menjadi ujian yang sesungguhnya. Tekanan dunia nyata semakin menghebat. Para penagih hutang kembali datang dengan kata-kata yang lebih kasar. Istrinya mengeluh karena rasa sakitnya semakin tidak tertahankan. Secara manusiawi, iman Bapak Fulan hampir goyah. Setan membisikkan keraguan di telinganya. Lihat, tidak ada hasilnya. Kau hanya membuang waktu dengan komat kamit di atas sajadah. Namun Bapak Fulan segera menepis pikiran itu. Ia kembali teringat pesan sang kakek bahwa Allah adalah tempat bergantung. Ia terus melanjutkan amalannya setiap habis maghrib dengan air mata yang membasahi sajadahnya. Malam keempat, yang merupakan hari penentuan dan batas akhir pembayaran hutang, suasana di rumah sangat tegang. Sejak pagi hingga siang tidak ada tanda-tanda keajaiban. Matahari perlahan mulai condong ke barat, menandakan waktu maghrib hampir tiba. Bapak Fulan mengambil air wudhu dengan perasaan pasrah yang sudah mencapai puncaknya. Ia merasa seperti berada di ujung tebing. Ia melaksanakan sholat maghrib, lalu dengan sisa-sisa kekuatannya, ia membaca amalan surah pendek itu untuk yang keempat kalinya sebanyak 11 kali. Selesai membaca, ia berdoa dengan sangat lirih. Ya Allah, hamba sudah mengetuk pintumu. Hamba sudah penuhi panggilanmu. Hamba ridho dengan apapun keputusanmu hari ini. Baru saja ia selesai mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajah sebagai tanda berakhirnya doa, tiba-tiba terdengar suara deru mesin mobil berhenti tepat di depan rumah kontrakannya yang sempit. Sebuah kejadian yang sangat tidak biasa di gang buntu itu. Suara ketukan terdengar sangat sopan. Dengan dada yang berdebar kencang, Bapak Fulan membuka pintu.
Di hadapannya berdiri seorang pria paruh baya berpakaian rapi yang tersenyum sangat lebar. Bapak Fulan menyipitkan mata, mencoba mengingat siapa orang ini. Ternyata dia adalah teman masa kecil Bapak Fulan yang sudah lebih dari 20 tahun tidak pernah bertemu dan telah lama merantau ke luar negeri sebagai pengusaha sukses. Teman lamanya itu langsung memeluk Bapak Fulan dengan erat sambil menangis. Ia bercerita dengan suara yang bergetar. "Wahai sahabatku, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi sejak 3 hari yang lalu, wajahmu selalu muncul dalam mimpiku. Hatiku merasa sangat gelisah seolah-olah Allah memerintahkanku untuk mencarimu kemanapun. Aku teringat kebaikanmu puluhan tahun lalu saat kau membantuku saat aku kesulitan. Allah menuntun langkahku hingga sampai ke depan pintu rumahmu hari ini." Tanpa basa-basi yang panjang, teman lama Bapak Fulan tersebut mengeluarkan sebuah amplop tebal dan sebuah kunci mobil. Ia berkata bahwa ini bukanlah pinjaman, melainkan bagi hasil dari usaha yang ia jalankan, di mana ia merasa suksesnya hari ini adalah berkat doa dan kebaikan Bapak Fulan di masa lalu. Ketika amplop itu dibuka, jumlahnya sangat mengejutkan. Bukan hanya cukup untuk melunasi seluruh utang yang jatuh tempo hari itu, tetapi juga lebih dari cukup untuk membiayai pengobatan istrinya hingga sembuh total, serta menjadi modal usaha yang baru. Bapak Fulan jatuh bersujud di teras rumahnya. Air mata syukurnya tumpah ke bumi. Ia menjadi saksi hidup bahwa janji Allah itu nyata. Allah tidak bekerja dengan logika manusia. Saat Bapak Fulan fokus mengetuk pintu langit selama 4 hari, Allah sedang bekerja menggerakkan hati manusia yang jaraknya ribuan kilometer untuk datang membawa solusi tepat pada waktunya. Sekarang, sampailah kita pada bagian yang paling Anda tunggu-tunggu. Surah apakah yang dibaca oleh Bapak Fulan? Surah tersebut tidaklah panjang, tidak pula sulit untuk dihafal. Surah yang menjadi magnet rezeki paling dahsyat jika diamalkan dengan penuh keyakinan setelah maghrib adalah surah Al-Ikhlas. Benar, surah Qul Huwallahu Ahad. Jangan pernah meremehkan surah pendek ini, karena di dalamnya terkandung esensi tauhid yang paling murni dan nama Allah yang paling agung, yaitu As-Samad. Berikut adalah tata cara atau kaifiyah pengamalannya secara detail agar Anda mendapatkan hasil yang meledak seperti yang dialami Bapak Fulan. 1. Waktu yang tepat. Lakukan segera setelah Anda menyelesaikan sholat fardu maghrib. Jangan beranjak dari tempat sujud Anda. 2. Adab dan larangan. Setelah salam, jangan memegang telepon genggam, jangan berngobrol, dan jangan berbicara mengenai urusan duniawi apapun sebelum amalan ini tuntas. Fokuskan seluruh jiwa raga Anda hanya kepada Allah. 3. Pembukaan. Awali dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali untuk membersihkan sisa-sisa dosa yang menghambat rezeki. Kemudian bacalah salawat Nabi sebanyak 3 kali sebagai penyambung sanad doa agar sampai ke langit. 4. Inti amalan. Bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Namun, rahasianya bukan pada jumlahnya saja, melainkan pada penghayatan Anda. Saat sampai pada ayat Allahus Samad, berhentilah sejenak. Resapi dalam hati bahwa Allah adalah satu-satunya tempat Anda bergantung. Bayangkan seluruh beban utang Anda, seluruh keinginan Anda serahkan total kepada Zat yang Maha Kaya tersebut. 5. Penutup. Setelah genap 11 kali, tutuplah dengan doa yang tulus. Mintalah agar Allah mencukupkan kebutuhan Anda dan melunasi seluruh beban keuangan Anda melalui kemuliaan surah Al-Ikhlas. Mengapa 11 kali? Para ulama menyebutkan bahwa angka 11 melambangkan keesaan Allah dan simbol kerendahan hati seorang hamba. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas saat masuk ke rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari rumah tersebut dan rezekinya akan melimpah hingga ke tetangga-tetangganya. Jika dibaca 1 kali saja sudah sebegitu dahsyat, bayangkan jika Anda membacanya 11 kali di waktu mustajab setelah maghrib. Sahabat sekalian,
Uang 1 miliar atau 10 miliar bagi Allah hanyalah seperti debu yang sangat mudah untuk diberikan. Masalahnya bukan pada besarnya keinginan Anda, tetapi pada seberapa pantas wadah hati Anda untuk menerima pemberian tersebut. Mulai sore ini, saya menantang Anda untuk mempraktikkan amalan ini secara istiqomah selama minimal 4 hari ke depan. Jadikan waktu maghrib Anda sebagai momen pertemuan eksklusif dengan sang pemilik kerajaan alam semesta. Jangan biarkan video ini hanya menjadi tontonan, tetapi jadikanlah ini sebagai titik balik perubahan hidup Anda. Saya sangat yakin jika Anda melakukannya dengan penuh pasrah dan keyakinan total, tanpa ada keraguan sedikit pun, kabar gembira itu akan segera mengetuk pintu rumah Anda. Mari kita tutup dengan keyakinan bahwa hari esok akan jauh lebih cerah dan penuh keberkahan. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada saudara atau teman yang sedang kesulitan, karena satu kebaikan yang Anda bagikan bisa menjadi jalan pembuka rezeki bagi Anda sendiri. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.